Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada Yayasan Budi Luhur atau yang mewakili atas kerjasama dengan Nurun Nisa. Semoga ini sinergi menjadi keberkahan dan membawa cahaya untuk masyarakat sekitarnya, khususnya di Cimahi. Yang saya banggakan, yang saya muliakan, Ketua DPRD Cimahi, terima kasih kehadirannya, dan juga Dewan dari DPRD Bandung Barat, dan juga semua yang hadir, Ibu Polres Kardi yang sudah sampaikan, dan semua teman-teman sekalian, para jamaah, dan saya tidak lupa Ibu Roli serta suami dan semua pembina dan di Majlis Nurun Nisa, yang saya menganggap Majlis Nurun Nisa itu sebenarnya majlis saya sendiri, karena satu-satunya majlis yang cukup saya hadiri dan rutin. Sudah beberapa tahun kita terus alhamdulillah bisa sinergi dan bisa kita bersama-sama untuk syiar dakwah. Dan mudah-mudahan wasilah kita bersama-sama kita bisa membangun Cimahi ini menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, aman, damai, sejahtera, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah dari segala bahaya. Dan saya tidak lupa sahabat saya Muzammil, qari favorit saya, seorang luar biasa merdu suaranya, dan mudah-mudahan menjadi cita-cita saya di bawah program kami mencetak 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Kita insya Allah terus memperjuangkan, melahirkan dan mencetak kadar-kadar penghafal Al-Quran yang suaranya seperti sahabat saya Kak Muzammil, dan juga beberapa tokoh-tokoh yang saya merasa bangga. Karena 5 tahun belakangan ini, alhamdulillah, sudah muncul banyak pemuda-pemudi yang begitu luar biasa perhatian kepada Al-Quran. Dan saya sudah hampir 12 tahun di Indonesia. Semenjak saya berada di Indonesia, saya selalu terus memperjuangkan Al-Quran, dan saya bisa merasakan 5 tahun belakangan ini, alhamdulillah, peningkatan perhatian kepada Al-Quran itu sangat luar biasa. Bukan hanya di kalangan anak-anak seperti di acara Hafiz Indonesia, tetapi juga di kalangan orang tua, di kalangan bapak-bapak yang sudah tua, usia sepuh. Walaupun mereka merasa tidak mampu hafal, tapi mereka bergabung ikut tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan, belajar ngaji. Dan di kalangan ibu-ibu, bahkan alhamdulillah saya juga menemukan di kalangan polisi dan juga di kalangan TNI peningkatan perhatian dan hafalan Al-Quran sangat luar biasa, cukup banyak. Bahkan saya sudah menemukan aparat keamanan polisi dan TNI yang sudah hafal 30 juz. Bahkan sudah kita bertemu juga dengan kepala daerah yang juga penghafal Al-Quran. Ada gubernur penghafal Quran, ada wali kota penghafal Quran, ada bupati penghafal Al-Quran, dan insya Allah satu saat juga ketua DPRI dan juga ketua DPRD insya Allah penghafal Al-Quran. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Kalau belum bisa, saya selalu berkata, mohon maaf Pak Ketua Dewan, selalu saya berkata, kalau orang yang merasa dirinya gagal menjadi penghafal Al-Quran,
mohon jangan gagalkan anakmu atau cucumu, walaupun satu dari anggota keluarga. Walaupun satu, karena satu ini mempengaruhi, membagikan syafaat kepada 10 anggota keluarga. Kalau itu pun tidak berhasil, saya selalu berkata, tolong ikut terlibat memfasilitasi para penghafal Al-Quran, membina mereka. Kenapa? Karena yang memfasilitasi dari segi wakaf tanah, wakaf rumah, menitipkan sedikit hartanya, seberapa kemampuannya, insya Allah ikut tetap bergabung menjadi Ahlul Quran. Karena Ahlul Quran bukan hanya orang penghafal, tapi yang memfasilitasi, yang membina para penghafal Al-Quran, menjadi orang tua asuh untuk berhafal Al-Quran. Insya Allah, Allah salurkan pahala bacaan mereka di buku-buku amal kita. Walaupun kita meninggal dunia sekian tahun, tapi tetap disalurkan pahala-pahala dari bacaan mereka. Dan saya tahu para penghafal Al-Quran, dari pagi, siang, sore, malam, tidak ada hentinya untuk mereka membaca. Bayangkan, setiap satu huruf yang mereka bacakan, kita dapat 10 kebaikan. Bayangkan berapa juz mereka khatam, berapa kali khatam Al-Quran, dan berapa banyak mereka bisa menyalurkan pahala-pahala untuk donatur dan orang-orang yang memfasilitasi mereka. Dan Alhamdulillah, setiap dari program 1 juta penghafal Al-Quran, setiap di bawah binaan kami yang sudah tamat hafal Quran, kami sengaja hadiahkan umrah. Sebenarnya tujuan saya bukan hanya umrah, tapi tujuan saya sekalian mereka bisa setor hafalan di hadapan imam besar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Tanah Suci. Karena saya bercita-cita semua para penghafal Al-Quran, saya ingin mereka dibenarkan bacaannya. Target saya bukan hanya hafalan. Saya tidak kejar hafalan, tapi yang saya kejar adalah bacaan yang benar. Walaupun hafalan sedikit, tapi saya harap kita bisa membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang bertanya, Imam, bisa kita baca seperti Nabi Muhammad? Sangat bisa, dan ada ilmunya. Dan yang kita khawatir adalah berbanyak hafal Quran, tapi mohon maaf bacaannya masih kurang fasih. Bahkan Al-Fatihah masih ada yang perlu diperbaiki. Makanya kita terus targetkan. Dan Alhamdulillah di beberapa waktu kemarin telah kita resmikan pesantren kami di Cipanas, persis di depan Istana Cipanas, bersebelahan dengan asrama Brimob. Dan kita terus, Alhamdulillah, dengan sangat dibantu oleh Pak Kapolda Jawa Barat, Pak Rudi, dan juga waktu masih Kapolri Pak Tito, dan Alhamdulillah banyak memberikan kemudahan proses, karena tanah kita hampir bersentuhan dengan tanahnya Brimob. Maka kita ambil sebagian dari tanahnya Brimob, kita dapat izin dan Alhamdulillah difasilitasi supaya bisa dijadikan fasilitas umum karena kalau kita kecilkan masjid kami untuk bangunan fasilitas umum, akhirnya nanti jadi kecil pesantren kami. Makanya kami harap dari Brimob dan juga dari aparat polisi, Alhamdulillah sangat terbantu. Di Brimob waktu itu masih Pak Murad Ismail, kemudian juga Pak Jenay Abdul Rahman, kemudian baru pindah ke Pak Rudi, kemudian Pak Rudi pindah ke jadi di Polda Jawa Barat. Alhamdulillah terus mereka kawal sampai Alhamdulillah bisa kita mendapatkan tanah Brimob ini kita gunakan untuk fasilitas umum, khusus pesantren kami dan sekitar untuk jamaah masjid yang ada di tempat dan di kampung itu. Dan Alhamdulillah dari pesantren yang kami bangun, walaupun belum kita resmikan karena corona, hanya baru untuk anak-anak santri, tapi insyaAllah mudah-mudahan dengan berkah di Al-Quran segera Allah angkat wabah ini dan bala ini, mudah-mudahan kita bisa kembali beraktivitas semula. Mohon doa restu, karena Alhamdulillah kami sudah membangun beberapa titik pesantren di kampung Melayu, di Jakarta, di Jatinegara, kemudian juga di Lombok, kemudian juga di Jogja, ada juga beberapa rumah tahfiz di beberapa daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian ada juga di Pekanbaru. Kemarin pas saya safari dakwah, kita letakkan batu pertama untuk bangunan pesantren di Pekanbaru, dan juga ada di Batam, juga ada di Karimun,
Dan alhamdulillah sepanjang kami safari dakwah selalu kami dapat alhamdulillah perhatian dari jamaah, apalagi kemarin di Ternate. Bahkan dukungan yang terbanyak sepanjang kami safari dakwah, kami sudah kunjungi hampir 9 provinsi. Salah satu dukungan yang sangat luar biasa adalah warga dan masyarakat di Manado. Luar biasa. Dan alhamdulillah kita insyaAllah akan bangun juga di sana karena kita mendapatkan wakaf. Bahkan ada seorang dari Kalimantan pun yang telah menyediakan tanah hampir kurang lebih 30 hektar menjadi wakaf. Hampir semua daerah yang kami kunjungi selalu ada yang mewakafkan. Ibu-ibu yang mewakafkan emasnya, ada bapa-bapa yang mewakafkan tanahnya, ada yang juga mewakafkan rumahnya. Luar biasa perhatian masyarakat. Dan alhamdulillah yang membuat saya bangga, 100% dukungan untuk program 1 juta penghafal Al-Quran, 100% semuanya dari Indonesia. Tak ada dana satu pun dari luar negeri, apalagi dari Arab Saudi. Karena saya lahir memang di Arab Saudi, di kota Madinah, tapi saya bukan keturunan Raja Salman, jadi tak ada bantuan sama sekali dari sana. Tapi alhamdulillah semua murni bantuan dari masyarakat Indonesia, kepercayaan masyarakat Indonesia. Dan insyaAllah mudah-mudahan tempat ini menjadi salah satu tempat sasaran kami, insyaAllah menjadi pusatnya melahirkan para penghafal Al-Quran. Dan selalu saya berkata, orang yang sering bilang Indonesia negara terbesar penduduk Islam sedunia, dan saya berkata insyaAllah tidak lama lagi Indonesia menjadi negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Dan itu terus kami syiar, tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa capek. Biarpun kemarin dapat ujian di Lampung, tapi alhamdulillah menjadi sasaran kami juga Lampung, menjadi insyaAllah menjadi pusatnya pendidikan Al-Quran, dan kami juga mendapatkan wakaf di sana. Dan mudah-mudahan apa yang kita bisa beri yang terbaik untuk Indonesia. Apalagi semenjak saya mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden, Bapak SBY waktu itu tahun 2011, saya diberikan penghargaan oleh beliau menjadi warga negara Indonesia. Semenjak itu saya merasa terbeban dengan penerima penghargaan ini, karena saya merasa ini harus saya menghormati penghargaan ini, dan saya harus jaga nama baik Indonesia, saya harus memperjuangkan Indonesia, dan saya harus memberi yang terbaik untuk Indonesia. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik Indonesia dan tidak bisa berbuat yang terbaik untuk Indonesia, lebih baik dicabut warga negara Indonesia. Karena saya merasa ini amanah, dan wajib kita sebagai rakyat Indonesia memperjuangkan yang terbaik dari segi masing-masing. Semuanya di posisi, di mana posisi Anda, tolong beri yang terbaik untuk Indonesia. Karena negeri Indonesia ini sangat berjasa bagi kita, dan kita tidak akan mampu balas jasa Indonesia, tapi kita berusaha memberi yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita berjuangkan untuk Indonesia menjadi saksi baik di hadapan Allah SWT dan sebagai amal salih. Aparat polisi menjalani tugasnya sebagai amal salih, ketua Dewan menjalani tugasnya sebagai amal salih, semua anggota DPRD sebagai amal salih. Jadi tolong diniatkan apa yang kita jalankan, kita niatkan yang terbaik, dan kita sambil kita menjalankan dengan niat yang terbaik, kita juga selalu memohon ampun dan istighfar, karena pasti sebagai manusia tidak ada kesempurnaan dalam apa yang kita kerjakan. Pasti ada kekurangan, ada kelemahan, ada kesalahan, tidak ada yang sempurna, tetapi kita selalu memohon ampun. Semoga para hadirin semuanya diampuni oleh Allah segala kesalahannya, segala dosanya, dan selalu dilindungi oleh Allah dari segala bahaya dan keburukan. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Saya tidak bisa membayangkan 12 tahun sudah berlalu. Saya masih ingat pertama kali belum bisa sama sekali bahasa Indonesia tahun 2008. Cuma saya ingat satu kalimat, bagus. Jadi orang bicara sama saya, cuma saya jawab bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Jadi saya artikan semua bagus. Dan selalu saya berdoa, ya Allah tolong bantulah saya
supaya bisa bahasa Indonesia yang bisa difahami. Kira-kira Bapak Ibu faham gak sekarang? Berarti doa saya sudah kabul. Karena itu doa saya tidak pernah belajar sekolah Indonesia atau kursus bahasa Indonesia atau dari kamus. Nah, cuman hanya bergaul, duduk, dengar, sering saya dengar, alhamdulillah bisa hafal. Ketika ucapkannya mungkin belum begitu pas, orang-orang ketawain dulu, tidak apa-apa. Saya bilang diketawain, dia bodohin, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa sampaikan yang bermanfaat. Alhamdulillah berjalan waktu sedikit demi sedikit bisa mendapatkan. Bahkan saya dapat kejutan. Saya menemukan saudara keluarga saya di Indonesia. Dulu ibu saya dan ayah tidak pernah cerita. Tapi saya ketika sudah berada di sini, baru saya menemukan saudara keluarga. Ternyata kakek saya dan ayah kakek saya dua-duanya kelahiran Lombok. Bahkan ayah kakek saya dibunuh sama penjajah Belanda dan dia punya makam besar di Ampenan, di Lombok, dan dia mampu mempersatukan orang Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Makanya ketika saya bertemu Presiden Jokowi, saya sampaikan saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Dan subhanallah tidak membayangkan begitu saya ke Indonesia bisa menemukan sejarah keluarga. Bahkan saya punya keluarga besar di Lombok, di Cirebon, di Surabaya. Salah satu kakek saya nikah sama orang Bumi Ayu di Jawa Tengah. Kemudian bertemu dengan keluarganya juga di Cirebon. Ada juga di Bali, kemudian di Jakarta. Barangkali di Cimahi besok-besok ketemu ada orang yang bunga keluarga. Jadi subhanallah begitu dunia ini kecil. Kita bisa terus bertemu dengan keluarga dan kita terus bisa melanjutkan perjuangan. Dan saya harap mari kita sama-sama memperjuangkan yang terbaik untuk negeri kita Indonesia. Karena mohon maaf, yang kita besok bawa pulang ada dua hal. Ketika kita mati, yang kita bisa bawa hanya amal saleh. Yang kedua, ketika kita mati, yang tersisa di dalam dunia ini hanya nama baik kita. Tidak ada yang lain. Ketika tersebut nama kita, semua orang mau mendoakan. Semoga Allah ampuni, ya Allah. Luar biasa perjuangan orang itu. Luar biasa dia memberi yang terbaik. Orang politisi, orang ekonomi, orang siapapun, dimanapun posisimu, tolong beri yang terbaik. Karena itulah yang akan mengharumi namamu ketika kita sudah besok meninggal dunia. Dan di alam kubur yang masuk sama kita adalah amal saleh. Di sambil kita beribadah, dan selalu saya berkata, tolong kerja keras untuk duniamu dan kerja keras untuk akhiratmu. Jangan hanya akhirat tapi lupa dunia. Dunia harus maju, harus berhadapan, harus bisa menjadi terang menerang yang bisa membangun Indonesia dan bisa menjadikan Indonesia negara terhormat, bisa menjadikan Indonesia negara yang diperhatikan oleh dunia karena kemajuannya, kebersatuannya. Dan alhamdulillah kita diberikan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dari hasil bumi, dari hasil tanam-tanaman, dari hasil luar biasa. Saya selalu berkata, wallahi negeri Arab kalah sama negeri Indonesia dengan sumber alamnya dan kekayaannya. Kalau dikumpulkan seluruh negara Arab, masih lebih kaya Indonesia. Mungkin karena kita tidak merasa kekayaan itu, mungkin karena belum bersyukurlah. Kekurangan syukur kita dan salah gunakan nikmat itu akhirnya tidak terasa. Padahal kekayaan yang Allah anugerahkan untuk negeri kita Indonesia luar biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa dan mampu Allah hantarkan kepada kita, insya Allah, seorang orang wakil rakyat di Dewan Pemerintahan, di Dewan DPR, MPR dan juga di DPRD. Mudah-mudahan semua orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan kemuliaan yang mereka mampu menjalani tugasnya dan memberi yang terbaik, yang insyaallah balasannya terharum nama baik mereka dan nama keluarga mereka dan mendapatkan balasannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tolong jangan lewat satu hari tidak membaca Al-Quran. Belum bisa baca, simak.
dengar. Masih merasa bacanya belum begitu lancar, tak apa-apa, dengar. Karena pahalanya sama. Yang membaca maupun yang simak, pahalanya sama. Setiap satu huruf dapat 10 kebaikan. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 10 amthaliha. Barang siapa yang membaca kitabullah satu huruf saja dapat 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan pula dilipat oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Bayangkan jemaah, Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 10 190. Dari segi baca 19, tapi tulisan pahala 190. Dan setahu saya tidak ada amalan yang bisa memberikan pahala berhuruf hanya Al-Quran. Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, hadis Qudsi, hadis Nabawi, tidak ada. Salat 10 kali lipat, tapi dari total salat. Tidak dihitung setiap rukuk, sujud, bacaan dalam salat, tidak. Dihitung total salat. 5 waktu dapat 50. Sebagaimana diperintahkan di awal 50 kali salat. Tapi Al-Quran satu-satunya ibadah yang nilai pahalanya berhuruf, bersatu huruf. Dan menurut saya ini promo yang paling istimewa dari Allah. Paham bu promo? Biasanya ibu-ibu yang tahu promo. Ada enggak di pasar promo? Kalau kita misal mau belanja, ditawarkan, ini beli misal gelas 1 dapat gratis 1. Beli 2 botol minyak goreng dapat gratis 1. Ada kan? Atau beli misal 2 botol mie goreng, minyak goreng dapat 1 dus mie goreng lah misalnya. Ada kan? Itu kan namanya promo. Pernah enggak Bapak Ibu bertemu dengan promo, beli 1 botol minyak goreng dapat 10 gratis? Ada enggak promo begitu? Pasti merugi kan? Allah Subhanahu wa taala tahu manusia suka promo, makanya Allah tawarkan promonya. 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi sayang sekali yang berlaku promo manusia, tapi promo Allah belum laku. Karena banyak kita manfaatkan promo manusia, tapi tidak memanfaatkan promo dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berita gembira, ada orang berkata, saya sebenarnya ingin baca, tapi bata-bata bacaan saya. Saya takut salah, nanti malah dosa. Mendingan tidak usah baca. Itu alasannya karena berbata-bata. Ada berita gembira dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berbata-bata. Terima kasih ya Rasulullah. 1400 tahun yang lalu, nampaknya Rasulullah umatnya bakal banyak berbata-bata. Makanya sudah diberi solusi dari kemarin. 1400 tahun yang lalu. Barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia berbata-bata sambil berat, susah, sulit untuk membaca Al-Quran, tapi tetap dia mempertahankan dan terus dia melanjutkan sesuai kemampuannya, kata Rasulullah, falahu ajran, akan Allah berikan 2 kali pahala. Selain setiap 1 huruf 10 kali lipat, dia dapat 2 kali pahala. 1, karena dia mau membaca Al-Quran. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, berbata-bata sambil berat, Allah hargai perjuangan itu, Allah berikan pahala. Berarti Bapak Ibu yang bersama Al-Quran, tidak ada yang merugi. Bahkan ada yang bertanya, boleh enggak saya baca Al-Quran, tapi saya tidak baca terjemahannya? Saya jawab, boleh. Ada orang tanya lagi, boleh enggak saya baca Al-Quran sampai khatam, tapi mohon maaf, saya tidak faham sama sekali? Saya jawab, boleh. Kenapa? Karena target baca Al-Quran kita ada 4. Ada 4 target. Pertama, baca walaupun tidak faham, tetap dapat setiap 1 huruf 10 kebaikan. Itu namanya standar. Walaupun tidak faham sama sekali, karena Rasul menjanjikan pahala setiap 1 huruf 10 kebaikan,
tidak dikaitkan dengan faham. Target kedua, baca dan faham. Berarti ada upaya untuk memahaminya. Itu lagi lebih besar lagi pahalanya. Yang ketiga, baca, faham dan menhayati. Lebih lagi dahsyat pahalanya. Ada lagi yang keempat, baca, faham, hayati dan menamalkan. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jangan gara-gara tidak bisa menamalkan malah tinggalkan baca. Tidak bisa faham malah tinggalkan baca. Tidak bisa menhayati malah tinggalkan baca. Standar baca. Tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Jelas? Yang kedua, usahakan jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat. Semua hafal ayat kursi kan? Sering dibacakan habis salat? Atau kadang-kadang tertinggal? Selalu. Ibu-ibu bilang selalu. Pahalanya apa? Pahalanya apa? Kemarin saya tanya sama ibu-ibu, selalu, terus pahalanya enggak? Dia tahu amalannya tapi belum tahu pahalanya. Saya kasih tahu pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin laisa bainahu wa bainal jannati illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya. Allahu Akbar. Tak ada sesuatu yang mampu menghalanginya, jaminan masuk surga. Cuma baca satu. Saya ketika baca hadis yang sahih ini, saya berfikir, ya Allah, ini satu ayat aja jaminan masuk surga. Gimana 30 juz Al-Quran? Ini baru satu ayat. Gimana kalau orang rutin baca sampai khatam Al-Quran? Selain ayat kursi setiap habis salat, tolong usahakan tutupi harimu dengan baca surat Al-Mulk. Habis beraktivitas, sudah selesai kegiatan, sudah siap-siap mau tidur, tolong sempatkan. Suratul Mulk, kalau bisa sebelumnya boleh witir. Ada orang tanya, boleh enggak saya salat malam sebelum tidur? Saya jawab, boleh. Karena salat malam tidak harus tidur dulu. Banyak orang yang salah faham masalah itu. Ini kembali kemampuan. Cuba kalau kita memaksakan setiap orang mau tahajud atau mau salat malam harus tidur dulu. Ada orang mungkin misal contoh, Pak Ketua Dewan, aktivitas, rapat, meeting, pulang sudah malam. Kalau dia tidur malam, mungkin bisa jam 12, mungkin bisa jam 1. Belum tentu bisa tahajud. Ketiduran, udah baru dapat 3 jam, maksimal 4 jam, sudah subuh. Jadi, fisik manusia kan punya kemampuan, punya batas. Makanya selalu saya berkata, kalau ada bapa ibu yang biasa tahajud, tidur baru tahajud, tak apa-apa, teruskan. Tapi kalau masih belum terbiasa, tolong amankan walaupun 2 rakaat. Amankan walaupun 2 rakaat. Niat salat malam, niat salat hajat, lihat sunnah taubat. Silahkan, apapun niatnya boleh. Habis salat 2 rakaat, tambah 1 rakaat witir boleh, atau 3 rakaat. Sekali salam witir, atau bisa 2 rakaat salam baru 1 rakaat. Terserah, mau 3 sekaligus, 1 kali tahiyat, atau bisa dipisahkan 2 baru 1. Baru habis itu tidur. Kenapa? Seandainya belum sempat bangun dan ketiduran sampai subuh, sudah tertulis namamu ahli tahajud. Sudah tunaikan salat, apalagi witir. Minimal, saya selalu tekankan, minimal jaga witir. Dan mohon maaf, ini bukan wasiat saya, tapi Rasulullah. Tidak ada yang dari saya. Dari saku saya tidak ada. Semua dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah kepada Abu Hurairah? Abu Hurairah berkata, Rasulullah menwasiat, awsani khalili wa an utira qabla an anam.
Rasulullah mewasiatkan aku jaga witir sebelum tidur, kata Rasulullah kepada Abu Hurairah. Bahkan Umar bin Khattab ketika ditanya, kenapa suka witir sebelum tidur? Kata beliau, saya takut tidur dan meninggal dunia dalam keadaan tidur belum witir. Makanya amankan witirmu. Inna Allah witir, yuhibbul witir, fa'autiru. Allah maha witir, Allah cinta witir. Jagalah witir. Dan salah satu sunnah yang Rasul tidak pernah tinggalkan adalah sunnah witir. Tak pernah tinggalkan, sehat, sakit, musafir, dimanapun berada, selalu jaga witir. Dan sunnah yang kedua, sunnah subuh. Sesudah azan, sebelum salat wajib, ada sunnahnya. Bahkan di menurut mazhab Abi Hanifah, sunnah subuh itu dianggap wajib. Selain Abu Hanifah dianggap sunnah. Memang dia sunnah, tetapi hampir sunnah, tapi martabatnya seperti martabat wajib. Karena sunnah subuh pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisinya. Saya berkata subhanallah, ini baru pahala sunnahnya, kira-kira gimana yang wajibnya salat subuh. Habis sudah laksanakan witir, mau tidur, tolong bacakan suratul mulk. Belum lancar bacaanmu, setelkan. Dari HP boleh, atau CD murattal suratul mulk, atau dari YouTube. Sudah alhamdulillah puluhan bahkan ratusan ribu murattal. Tinggal milih apa yang kita suka, sambil kita di tempat tidur berbaring, kita bisa dengar suratul mulk. Kenapa disuruh baca suratul mulk? Apalagi di ujung aktivitas kita, seandainya malam itu meninggal dunia, sudah dapat jaminan selamat dari siksa kubur. Suratul mulk jaminan selamat dari siksa kubur. Yang terakhir, sedekah. Yang pertama, jangan lewat satu hari tidak baca Quran. Yang kedua, ayat kursi setiap habis salat, termasuk jaga suratul mulk. Kalau bisa sebelumnya jaga witir. Terus sekarang yang ketiga, sedekah. Terutama sedekah subuh. Terutama sedekah subuh. Saya sudah sering membahas dahsyat sedekah subuh. Saya yakin Bapak Ibu, semua para hadirin, saya yakin orang yang suka bersedekah. Tapi ada yang satu sering tertinggal. Doa habis sedekah. Atau doa di saat sedekah. Tahu enggak Bapak Ibu, doa di saat sedekah termasuk doa makbul? Tapi kadang-kadang kotak amal lewat, kita isi tapi tidak doa. Sering kita lupa doa itu. Padahal bisa, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini, sembuhkan penyakitku kalau lagi sakit. Ya Allah dengan berkat sedekah ini, mudahkan urusanku. Apapun hajat kita, luar biasa dahsyat sedekah. Termasuk sedekah subuh. Dan saya sudah buat ada tausiah ceramah. Mungkin Bapak Ibu nanti habis acara berkenan bisa lihat di channel YouTube kami, namanya Dahsyat Sedekah Subuh. Saya sudah bahas satu tausiah khusus hanya membahas keutamaan dan manfaat daripada sedekah subuh. Dan sedekah setiap waktu dan setiap saat ada manfaatnya, tapi lebih istimewa di waktu subuh, itu lebih dahsyat. Bisa Bapak Ibu, saya tidak akan bongkar apa isinya dan apa rahasianya, bisa Bapak Ibu nanti lihat di YouTube. Kalau sudah buka YouTube channel kami Syekh Ali Jabir, jangan lupa subscribe sekalian. Ya, sekalian promosi, Bu. Sedekah menjaminkan husnul khatimah. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian kecelakaan. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian kebakaran. Sedekah menjaminkan selamat dari kematian mendadak. Sedekah menjaminkan selamat dari su'ul khatimah. Sedekah menjaminkan kesembuhan penyakit. Sedekah menjaminkan memadamkan kemurkaan Allah. Dan sedekah menjaminkan ampunan dosa. Sedekah menjaminkan terkabul doa. Makanya ketika bersedekah jangan lupa berdoa. Apalagi di saat sedekah subuh. Dan cukup ketika bersedekah sebut satu hajat. Jangan habis salat subuh mau isi sedekahnya koin, tapi doanya sampai terbit matahari.
Malu sama Allah, ku kelamaan. Kata malaikat, apaan? Ku doanya panjang banget. Padahal sedekahnya baru koin aja. Tolong disesuaikan. 1 kali sedekah, 1 kali hajat. Dan selalu dalam kebaikanmu, sisakan dalam doamu, jangan lupa doa untuk orang tua. Saya sudah belajar, apapun yang saya amalkan, apapun amalannya, di ujung saya amalkan itu, saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon titipkan pahala amalan ini untuk kedua orang tuaku. Saya selesai tausiah, pas pulang, ya Allah, aku mohon titipkan pahala tausiah ini untuk kedua orang tuaku. Habis ngaji, ya Allah, aku mohon titipkan pahala ngaji saya untuk kedua orang tuaku. Habis salat, ya Allah, aku mohon titipkan pahala salatku untuk... Apapun amalannya, apapun, saya sudah belajar menjadi salah satu upaya berbakti baik sama orang tuanya. Karena berbakti baik sama orang tuanya, walaupun mereka sudah meninggal atau di posisi yang jauh, tidak bisa bertemu setiap waktu dan setiap saat, melalui doa, insya Allah terhitung sebagai berbakti baik. Ada seorang bertanya, kalau orang tua saya sudah tidak ada atau sudah meninggal, gimana? Apakah saya masih punya kesempatan berbakti baik? Saya menjawab, masih punya kesempatan. Ada 2 amalan, sedekah dan doa, bisa menjadi bermanfaat untuk orang tua kita. Dan semoga kita bisa bersama-sama, kita selalu niatkan dan doa untuk orang tua. Mudah-mudahan kekurangan kita di masa mereka berada, mungkin kita sebagai anak, namanya anak muda, di masa dulu mungkin banyak membuat orang tua sakit hati, menyakiti perasaan mereka. Namanya anak-anak, tidak merasa dan tidak menyadari. Makanya ayo mari kita sama-sama memperbaiki. Semoga semua dosa-dosa kita di hadapan orang tua dan terhadap orang tua mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita orang yang berbakti, yang mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah menjadi saksi bagi kita semua dan mudah-mudahan menjadi amal salih yang bisa menyalurkan pahala yang tidak terputus sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram, berilah kepada kami petunjuk pada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Jadikan kami semua serta keluarga kami ahlul Quran, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ya Allah, lancarkan upaya dan ikhtiar Majlis Nurun Nisa ini bersama Yayasan Budi Luhur. Ya Allah, jadikan perjuangan mereka menjadi amal salih yang diterima di sisimu, dan jadikan tempat ini menjadi tempat pusatnya cahaya yang menyebarkan rahmatan lil alamin, yang membawa keberkahan, yang menjadi pusat pendidikan agama, yang bisa memfasilitasi akhlak yang mulia ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, atas izinmu kami bersama-sama bertemu di majlis ini, di dalam acara ini. Anugerahkan kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu kembali di dalam surgamu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.